Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif ad-dars as-sabi' asyara tatimmatu fathul iraq waqatul jasri ula. Melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, masuk pada pelajaran yang ke-17, yaitu penaklukan Irak, dan ini merupakan peristiwa jembatan yang pertama. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu tentang Irak. Irak itu apa? Irak ini satu kota, satu daerah, satu wilayah atau satu negara, yang mana Irak ini tempat turunnya malaikat Harut wa Marut. Irak ini dicap sebagai kota sihir. Dengan percaya atau tidak percaya, sihir itu ada, guna-guna itu ada. Itulah cirinya kenapa dengan percaya enggak kalau Nabi itu hijrah dari Mekah ke Medina, ke Yathrib. Percaya enggak? Dengan yakin bahwa Nabi itu hijrah dari Mekah ke Medina. Yakin dan percaya, dan itu buktinya. Tapi apakah kalian tahu bahwa semua sejarah itu mencatat Nabi itu hijrah dari kota Mekah ke Medina, tapi melalui atau melewati Babilinia, yaitu kota Irak. Mutrajumen, Bu. Irak itu bagian dari Sam, lintas negara. Kenapa kok disinggahi? Ke Kufah dulu ke sana, baru muter ke Yathrib. Kota ini diketahui hadisnya itu dari Aisyah. Jadi ceritanya begini. Ada seorang perempuan kehilangan suaminya. Hati-hati, bojo. Seorang perempuan kehilangan suaminya, datanglah ke tempat orang pintar. Cara kita dukun lah ya. Datang ke dukun. Bagaimana caranya supaya suaminya itu bisa kembali atau ditemukan? Kata si dukun, kamu kencing di apa? Kalau dapur itu bangunan. Dengan tahu pawon, Bu. Pawon yang tempat untuk yang keluar apinya itu. Tahu Pak. Kamu kencing di pawon dengan baca mantra ini. Dilakukan. Kencing di pawon, terus baca mantra, tahu-tahu pindah alam. Dengan nggak usah, ini klinik, ini macam-macam. Ini ilmiah. Ini ilmiah.
Dan nanti ada korelasinya dengan ayat Quran. Jadi dengan percaya atau tidak percaya ini yang terjadi. Setelah pindah alam, ternyata ditemukan suaminya itu ada di situ. Setelah ketemu, diajak pulang, suaminya nggak mau. Tapi anehnya, jenengan nandur apa saja, nanam apa saja, sehari itu langsung panen. Apa saja. Nanam kelapa sehari itu juga langsung tumbuh, langsung berbuah. Nanam telo langsung tumbuh, langsung berbuah. Jagung, padi, gandum, semuanya. Makanya orang di sana itu makmur. Sampai-sampai suaminya itu tidak mau diajak pulang. Singkat cerita, ternyata di situ ada satu ketakutan. Yang mana ketakutannya itu lewat sebuah nama. Yang kebetulan nama itu adalah nama Muhammad. Itu paling ditakuti, Bu. Nama Muhammad ini ditakuti oleh semua orang yang hidup di kalangan itu. Wedi ini. Singkat cerita, karena suami tidak mau pulang, dia pun kembali sendiri. Dia penasaran siapa Muhammad itu. Kenapa kok begitu ditakuti oleh sekian banyaknya orang? Mencari dia, dengar ada sebuah nama. Nama Muhammad itu satu-satunya nama di sana, Bu. Tidak ada satu nama pun yang sama persis dengan nama Muhammad. Tidak ada. Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama itu cuma satu-satunya, sehingga apa? Sehingga berita nama Muhammad itu pasti benar gitu loh. Dengar bahwa nama Muhammad itu ada di kota Madinah. Berangkat dari Irak ke Madinah. Kebetulan Nabi pada saat itu sampun kapundhut, Bu. Ditemuilah Aisyah. Istri pergi. Ditanya, ada apa kepentingannya? Dia ceritanya begini-begini tadi yang seperti yang saya cerita. Nah, itulah cirinya, maknanya bahwa mereka tahu betul paham tentang satu ayat yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma unzila alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Di Babilonia itu turun malaikat yang namanya Harut dan Marut, yang mana wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur. Jadi tempat itu adalah tempat klinik, tempat sihir, tempat barang hoib lah ya. Satu ciri sihir itu adalah fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawj. Satu di antara ciri sihir yaitu memisahkan atau memporak-porandakan hubungan suami istri. Di rumah tangga itu hancur, itu karena guna-guna. Jangan percaya atau tidak percaya, ini diabadikan dalam Al-Quran. Ini hati-hati. Nah, jangan kalau merasa cantik, hati-hati Bu, terancam. Ya, terancam rumah tangganya. Kadang-kadang dibisikkan satu kebenaran yang diselimuti oleh ribuan kebohongan. Rasa benar dewek segala macam. Padahal itu bagian dari sihir yang iblis tiupkan.
bagian dari iblis, bagian dari sihir yang iblis tiupkan. Ingat yo hati-hati jaga kehormatan rumah tangga. Kadang-kadang merasa ayu, pinter, iso golek duit dewek. Sehingga makin mudah iblis itu membisikkan kalimat kebenaran dalam hatinya. Itu yang benar. Kowe sing golek napa kok orang ngatur karo bojo, keliru kowe ngono. Macam-macam lah. Sesuai dengan versinya iblis masing-masing. Tapi yang jelas bahwa satu di antara sihir yang akan dihembuskan oleh mereka adalah menghancurkan rumah tangga. Padahal membangun hubungan rumah tangga bagian kesunatan yang diserukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Maka mempertahankan rumah tangga itu adalah baik. Ketika kita sudah dihadapkan lewat persoalan sihir yang semacam itu, keadaan fenomena yang di luar nalar kita, sehingga membangkitkan ketauhidan kita itu hancur sehancur-hancurnya. Ini dong Bu, orang itu kadang-kadang kalau terkena sihir, itu lupa segalanya. Ya, lupa segalanya. Tapi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan kita rasakan, tetap akan kita terima. Bahwa ketika kegoncangan iman sudah begitu hebat dihadirkan oleh mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iblis laknatullah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa ma hum bidarri nafsihi min ahadin illa biidnillah. Ningkwe ojo watir dari itu. Ningkwe ojo watir. Bagaimanapun kehebatan mereka menyulap, membuat remang-remang, membuat sesuatu yang ritual, bikin hancur, bikin honor, bikin macam-macam lah ya. Tapi kau khawatir dari pengen. Bagaimanapun hebatnya sihir yang mereka hadirkan dalam kehidupanmu, tidak akan pernah berpengaruh. Orang bakalan terpengaruh. Kenapa? Kecuali dengan izin. Kabeh-kabeh ya kersane pangeran, Bu. Makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah tetap mengimani bahwa khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk dari Allah. Tapi orang usah kita perdalam gitu loh. Nah, kalau kita perdalam malah tauhid kita jeblok, Bu. Ya. Ya sudah kita imani saja. Baik buruk saka pangeran, titik, selesai. Jangan kalian jabarkan kalau memang baik itu datang dari Allah, buruk pun datang dari Allah. Lalu kenapa Allah salahkan kita ketika kita melakukan keburukan? Mungkin kersane pangeran. Oh, keliru, Bu. Jeblok. Kita pun banyak mereka orang-orang yang dunia malam itu, Bu. Mereka pun beralasan saya tidak menginginkan pekerjaan ini. Saya pun tidak menginginkan perasaan ini. Ini meneh. Ini takdirku. Ini macam-macam lah ya. Tapi wong sing pengen nyolong ora pengen, Bu. Pekerjaan sing paling berbahaya. Nyolong emak. Bagaimanapun dia ditakdir nyolong. Lalu dia menyalahkan khairihi wa syarrihi minallah. Api-api kelan buruk yang datang dari Allah. Aku ditakdir jadi maling. Aku sing maling kok pangeran tinggi salah. Bahwa kata Allah bagaimanapun semacam itu yang akan terjadi tetap khawatir. Allah kembalikan tauhid kita. Allah berikan kekuatan kepada kita. Makanya Bu, jenengan nggak usah gembar-gembor biarpun santet itu ada.
klinik itu ada, guna-guna itu ada. Kita percaya itu ada. Tapi jangan bawa ketika itu benar-benar terjadi, lalu kau mengatakan dia mengalami sesuatu itu karena itu. Contoh santet mati. Ya. Contoh misal, orang kena santet, lalu dia mati. Kau jangan imani bahwa dia itu mati karena kena santet. Tauhidmu jeblok, Bu. Tauhidmu jeblok. Tidak mungkin ada mati, tidak mungkin ada hidup, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberadakan itu semua. Ya walaupun Tohiriya kena santet mana lo, walaupun gitu, tapi tetap mati ya karena pangeran. Makanya yang jenengan itu jangan beralasan nanti di hadapan Allah kayak mati kenapa santet gitu. Iya. Biru jenengan. Ketika ditanya sama Allah kenapa kamu mati, ya wis wayahe. Jenengan ngerasa aku mati ya mati. Itu bakal dibela karo pangeran. Model iman dan keyakinan yang semacam itu malah justru akan dibela sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika pun di keyakinan kau mati karena disantet wong, cecek-cecek karo malah. Ya, cecek-cecek karo. Kita percaya sejarah Babilonia itu seperti apa? Tempat sihir, tempat klinik, tempat macam-macam. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang perempuan itu tadi menyampaikan kisahnya terhadap Aisyah, Aisyah pun tahu makna dari ayat yang tentang kota Irak. Wa ma unzila alal malakaini bila Harut wa Marut. Baru paham betul tentang ayat ini. Kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat persoalan-persoalan yang sangat misteri, yang nalar kita tidak masuk. Ada satu kitab klinik, namanya kitab hikmah. Itu kalau dikaji betul, wong sakti mandraguna bener-bener. Kayak Samsul Ma'arif misal, kemarin sempat ramai pada saat pesulap merah itu lagi bumi. Itu orang-orang hikmah itu pada bermunculan yang tidak percaya dengan jebus, tidak percaya dengan ditembak gak mempan, dibacok gak mempan, segala macam. Itu kitab-kitab itu muncul. Mamba Usulul Hikmah, Samsul Ma'arif itu muncul semua. Dan itu benar. Ya. Kalau benar-benar kita imani betul, kita riyado, kita tirakat, kita macam-macam, itu jadi benar-benar. Karena apa? Karena tidak bisa kita ingkari bahwa ayat bahwa unzila alal malakaini bila Harut wa Marut itu dan Babilonia itu adalah tempat satu-satunya tempat tertua di dunia, tempat klinik. Itulah Irak. Sampai detik ini kota Irak itu tempatnya. Baik. Itulah Irak ya. Dan Umar radhiyallahu anhu
Jaisan takhta di Abi Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi wa maru bil masir ilal Iraq li musadatil musanna harifah fi isman fathil Iraq. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu menyiapkan tentara di bawah pimpinan Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi. Beliau menyuruh agar berjalan menuju Irak untuk membantu Musanna bin Harithah dalam menyempurnakan penaklukan negeri itu. Kemarin kan kita sudah jelaskan bahwa pelebaran sayap dari Madinah, Mekah, sampai ke Syam, Syria, Libanon, Irak, dan seterusnya dan seterusnya. Persia sudah ditaklukkan. Walamma balagho Rusuma qaidan al-Fursi masiru jahazatan likitalihi. Setelah berita itu sampai kepada Rustum. Rustum itu pemimpin tentara Persia. Apa yang dia lakukan? Dia segera menyiapkan tentaranya pula untuk memerangi tentara Islam. Maka berhadap-hadapanlah kedua tentara itu yang dipisahkan oleh Sungai Furat. Sungai Furat itu yang nanti tentara Islam itu akan nyebrang lewat jembatan pertama dan menjadi sejarah saksi bisu terbunuhnya Abu Ubaid bin Mas'ud. Fa'aslaha Abu Ubaid jaisan kana li aglil khairati ya'buruna alaihi waqtaral abur alaihi ilal furuj. Karena itu Abu Ubaid lalu memperbaiki jembatan penduduk Hirah, di mana mereka itu sama menyeberangi jembatan itu. Abu Ubaid lalu memilih untuk menyeberang ke daerah Persia. Namun ketika Abu Ubaid menyeberang melalui jembatan itu, maka sebagian orang Islam melarangnya. Jangan ke sana. Jangan menyeberang. Tapi larangan itu tidak diindahkan dan terus menyeberang dengan tentaranya, maka terjadilah pertempuran yang jah. Dengan pertempuran itu maka terbunuhlah Abu Ubaid bin Mas'ud sehingga pecah belah tentara Islam. Sehingga orang-orang Islam cepat-cepat hendak memutuskan jembatan itu sampai menyuruh kepada orang-orang Islam yang mana seruannya adalah menyeberanglah kamu semua pada jembatan ini dan janganlah berpecah belah. Maka tentara Islam sama-sama menyeberang. Orang Islam yang terbunuh dalam peristiwa ini ada 4.000. Dan dari pihak tentara Persia 6.000. Adapun sebabnya tentara Islam menjadi pecah belah dalam peristiwa ini karena Abu Ubaid menentang pendapat orang-orang yang melarang beliau dalam menyeberang ke Persia itu. Kemudian secepat-cepatnya bagian tentara itu memutus jembatan tersebut. Karena sudah terdesak, mau nggak mau, jembatan penghubung itu harus dipotong. Supaya apa? Supaya musuh tidak menyeberang. Ketika Umar mengetahui pecah belahnya orang Islam itu, di mana ketika dalam peristiwa jembatan yang pertama, beliau lalu menyiapkan tentara dan dikirimkannya ke sana untuk membantu Musanna bin Harithah. Ketika sampai di sana, maka berhadapan-hadapanlah tentara Islam dan Persia itu di suatu tempat yang namanya Uzaid pada Sungai Furat. Di sanalah Musanna mengatur dan menyiapkan tentaranya. Kemudian dinasihati mereka itu
Setelah itu ia minta kepada tentara Persia agar mereka menyeberang sungai Furat melalui jembatan untuk menuju kepadanya. Maka menyeberanglah tentara Persia itu, dan di sanalah terjadi pertempuran yang dahsyat. Musana pun lalu menyerang tentara Persia itu dengan serangan yang maha dahsyat, yang maha hebat, dan mecah belah pasukan mereka. Setelah itu, dengan cepat Musana memutuskan jembatan tadi. Orang-orang Persia yang terbunuh dalam peristiwa itu sangat banyak sekali. Kemudian Musana mengirimkan pasukan tentara ke sana untuk menaklukkan dan memiliki sebagian besar negara Irak. Sehingga orang-orang Persia merasa ketakutan dan merasa lemah mereka. Ketika orang Persia mengetahui kemenangan Islam dan mereka sama menguasai kerajaan mereka, maka lalu menyiapkan tentara untuk menyambut kembali apa yang hilang dari mereka. Setelah demikian itu diketahui oleh Musanna, beliau lalu segera mengirimkan surat kepada Umar radhiyallahu anhu untuk meminta bala bantuan. Oleh karena itu Umar lalu menyerukan kepada rakyatnya untuk berjihad demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka terhimpunlah tentara Islam yang jumlahnya 4.000 orang. Sebagai pemegang pimpinan, jenderal mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang pernah ditugaskan oleh baginda Rasul untuk nyebrang, mengajarkan Quran. Sa'ad Abi Waqqas inilah yang pernah sampai bersandar sampai ke Nusantara. Maka berjalanlah Sa'ad dan membawa tentaranya dan diikuti oleh Umar dengan tentara lain. Ketika Sa'ad sedang di jalan, sampailah kepadanya berita akan wafatnya Musanna bin Harithah dari bekas luka-lukanya yang diderita ketika terjadi peristiwa jembatan yang kedua. Karena itu, Sa'ad lalu menggabungkan pasukan Musanna itu dengan pasukannya, lalu membawa berjalan sampai ke Qadisiyah. Bagaimana ceritanya? Nah, ketika Sa'ad mengutus beberapa orang dari jenderal-jenderal Islam untuk menghadap ke Yazid, Raja Persia, setelah tiba di sana, dia lalu menanyakan kepada mereka tentang sebab-sebab kedatangannya. Maka menjawablah seorang utusan dan itu adalah Nu'man bin Muqarrin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi kepada kita. Karena itu lalu mengutus seorang utusan kepada kita yang menunjukkan atas kebaikan dan menyuruh kepada kita agar mengerjakan kebaikan. Kemudian kita dikenalkan pada keburukan, lalu dilarang kita untuk mengerjakannya. Ia menjanjikan kepada kita atas siapa saja yang menjalankan perintahnya itu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka tiadalah mengajak atas demikian itu kepada satu kabilah, kecuali akan menjadi dua bagian. Sebagian akan mendekatinya atas ajakan itu, dan sebagian lagi akan menjauhinya. Dan tidak akan masuk dalam agama kecuali orang-orang tertentu, yaitu orang-orang khusus. Maka tetaplah ajakannya itu sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita untuk mengabulkan ajakan itu. Maka kita mengetahui semua keutamaan yang dibawa beliau itu. Lalu kita meninggalkan atasnya dari memusuhi yang saat itu ia menyuruh kita agar kita memulai kepada orang-orang yang mendekati kita, mengajak mereka kepada keinsafan. Maka kami mengajak kepada tuan-tuan semua kepada agama kami, yaitu agama yang menganggap betul kepada orang yang betul dan menganggap buruk kepada orang-orang yang buruk. Begitulah seluruhnya. Maka kalau tuan-tuan sekalian mengabulkan ajakan kami itu, maka kami akan meninggalkan untuk tuan-tuan sekalian kitab Allah
agar tuan-tuan sekalian menghukumi dengan hukum itu. Dan kami akan kembali dari tuan-tuan, dari perkara dan dari negeri tuan-tuan. Maka jikalau tuan-tuan hanya suka membayar pajak saja, maka itu dapat kami terima juga. Dan kami akan melindungi tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan tidak mau semuanya, niscaya tuan-tuan semua akan kami perangi. Itulah ajakan yang disampaikan, yang mana jenderal-jenderal yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menyerukan kebenaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus orang Rasul, memberikan kitab panduan hukum. Nah, kalau terima, kalau enggak, ya sudah, ayo. Kalian mau apa? Kalian ikut agama kami, alhamdulillah. Tidak ikut, bayar pajak. Enggak mau keduanya, kita perangi. Tapi apa yang terjadi? Ketika saat mengirimkan beberapa orang utusan Raja Persia, yang di mana isinya itu mengajak kepadanya untuk masuk Islam atau membayar pajak kepadanya, ternyata marahlah sang baginda dan menyuruh kepada Jenderal Rustum agar memerangi orang-orang Islam. Maka berjalanlah Rustum membawa tentaranya sampai ke hadapan tentara Islam itu. Di antara kedua belah pihak itu dipisahkan oleh Sungai Furat. Pengikut-pengikut Rustum jumlahnya ada 30 pasukan bergajah dan 120.000 orang tentara. Maka terjadilah pertempuran yang begitu dahsyat di antara kedua belah pihak itu. Dan pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Yang akhirnya tentara Persia menjadi pecah belah dan kalah. Maka Hilal bin Alqamah lalu menyerang Jenderal Rustum itu. Kemudian dibunuhnya di atas baliknya. Sambil beliau berseru, saya telah membunuh Rustum demi Tuhan yang menguasai Ka'bah. Orang-orang Islam kemudian sama bertakbir dan membaca La ilaha illallah. Inilah sebesar-besar peristiwa yang terjadi di antara tentara Islam dan tentara Persia. Ketika itu banyaklah pemimpin-pemimpin besar Persia yang terbunuh dan kebanyakan tentara mereka sama binasa disebabkan karena terbunuhnya dan tenggelam ke dalam Sungai Furat. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-16 Hijriah. Masa kejayaan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Kurang lebih Umar bin Khattab itu 16 tahun dalam kepemimpinan. Dan luar biasa. Dan luar biasa. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, kita sedikit melebar. Di mana perang Odisea, perang Islam vs Persia, yang mana terbunuhnya Rustum itu surat yang dikirimkan kepada Raja Khosrow II, Horus Persia di zaman Nabi. Kita kembali di zaman Nabi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengirimkan surat kepada Raja Khosrow II, Abrawis dari kerajaan Persia. Hingga mengutus sahabatnya Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi yang isinya menyuruh kepada Islam. Namun setelah membaca surat tersebut, Raja malah merobek surat dari Rasul dan berkata, hamba rendahan dari rakyatku, menuliskan namanya mendahului itu. Kesombongan Raja Khosrow II. Kabar disobeknya surat tersebut sampai kepada Rasulullah. Beliau pun, semoga Allah merobek-robek kerajaan.
Kalau kita ya, kalau boleh dibahasakan ya, sumpah serapah. Kalau boleh dibahasakan, tapi Nabi ya nggak mungkin. Supaya lebih mudah dipahami. Nabi pun langsung mengucapkan semoga Allah merobek-robek kerajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa tersebut. Persia akhirnya kalah dalam perang menghadapi Romawi dan kekalahan yang menyakitkan. Kemudian dia pun digulingkan oleh anaknya sendiri, yakni Sirawi. Dia dibunuh dan dirampasnya kekuasaan itu. Seterusnya kerajaan itu kian terobek-obek, hancur sehancur-hancurnya, sampai akhirnya ditakluki oleh pasukan Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, hingga tidak dapat berdiri. Sekarang pertanyaannya adalah, saat itu isi suratnya itu apa? Kenapa kok sampai tersinggung dan dirobek-robek? Nabi memberikan surat dengan isi Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Kisra, penguasa rakyat Persia. Salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Aku mengajak dengan seruan Allah. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada seluruh umat manusia, supaya dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya ketetapan azab kepada orang-orang kafir itu pasti. Masuklah Anda ke dalam Islam, niscaya akan selamat. Jika kau menolak, sesungguhnya kau memikul dosa kaum Majusi. Kita tahu bahwa Persia itu adalah Majusi. Majusi itu penyembah api. Ya, penyembah api. Makanya ketika Islam belum sampai, ya, ketika Islam belum sampai melebarkan sayapnya ke Persia, di mana Persia punya perseteruan dengan Romawi. Kembali lagi kepada sejarah, Bu. Persia itu Majusi, Romawi itu Nasrani. Majusi adalah musyrik yang mana mentuhankan makhluk, yang mana tidak ada kitab samawi, tidak punya Injil. Sedangkan Romawi itu Nasrani, menyuruhkan untuk menyembah kepada Tuhan yang sama, hanya saja caranya yang beda. Tapi Romawi itu punya kitab samawi, yaitu Injil. Maka ketika pertama kali Persia merobek-robek Romawi, Islam yang baru disebarkan pada saat itu, Islam yang baru ada saat itu, ini habis-habisan sama kafir Quraisy. Lihat Muhammad, temanmu itu loh, yang katanya punya Tuhan, Tuhan yang sama. Orang Islam merasa sedih, Bu. Kristen kalah, Islam sedih. Kenapa? Sedihnya bukan karena apa-apa, Bu. Sedihnya karena apa? Karena Nasrani itu mengimani Injil. Yang mana notabene Injil adalah bagian dari kitab yang Allah turunkan. Walaupun itu masalah penyelewengan segala macam, itu bukan urusan kita. Tapi kan keyakinan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bahwa Nasrani itu adalah penyembah Tuhan. Muhammad penyembah Tuhan. Sama-sama penyembah Tuhan, ternyata kok Tuhanmu tidur. Makanya nggak usah sok-sokan. Lata'u zaman Hubal itu lebih berprestasi. Mereka melindungi kita.
Nyatanya orang Majusi yang menyembah api dimenangkan oleh Tuhan mereka, yaitu api. Sedih, Bu. Nabi sedih. Ya. Semua orang-orang Islam ikut sedih. Makanya Raja Persia kedua pada saat itu berani menyebut surat baginda Rasul sehingga sumpah atau doa yang terlantun dari lisan Nabi yang begitu mulia. Semoga Allah merobek kerajaanmu. Romawi kembali menggempur Persia, hancur sehancur-hancurnya. Islam ikut senang, Bu. Ya, Islam ikut senang. Yang mana nanti puncaknya di tahun 16 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin, melemparkan sayapnya sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke Afrika. Luas. Teman-teman, sahabat-sahabat itu, apa pelajaran yang harus kita petik dari sejarah? Di Mukadimah saya sudah sampaikan bahwa kita nggak usah gusar, kita nggak usah khawatir, bahwa ketika Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti atas izin Allah Subhanahu. Habis subuh saya buka Facebook. Kita tahu bahwa 13 menit. Kita tahu bahwa lagi ramai boykot. Masuk ini produk Zionis yang diboykot. Itu nggak menarik bagi saya, Bu. Nggak menarik bagi saya. Yang menarik itu adalah komentarnya, netizennya. Itu cerdas, Bu. Saya baca komentar-komentar. Yang pro dengan boykot, enak saja ngomong. Yang tidak pro, yang menolak boykot, dia punya alasan. Lalu saya berpikir, ini bareng-bareng bodoh. Kenapa saya bilang bareng-bareng bodoh? Sama-sama bodoh. Begini, Bu. Orang yang pro dengan boykot itu mengatakan begini. Saya awali dengan yang kontra dulu. Kalian ingat ketika kita boykot, sedangkan itu produk dihasilkan dari Indonesia. Artinya banyak karyawan yang kerja di sana. Kalau kita boykot, itu ditutup, banyak pengangguran. Yang pro dengan boykot mengatakan begini, imanmu begitu cocok. Rezeki bukan hanya dari situ. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada seseorang. Banyak orang tukang pulung yang anaknya sampai kuliah. Maka kamu jangan berkeyakinan bahwa rezekimu itu lewat karyawan itu, lewat pekerjaan pabrik itu. Tok. Kadang-kadang ini tugas kita, katanya. Ini tugas kita sebagai rasa kemanusiaan. Yakinkan bahwa rezeki itu datang dari Allah. Itu poinnya, Bu. Yakinkan rezeki itu datang dari Allah. Lalu saya mikir, Bu. Loh, kok gitu komennya? Harusnya kalau kau yakin rezeki itu datang dari Allah, kau pun harus punya keyakinan bahwa kemenangan itu datang dari Allah, bukan lewat supply. Lo kok separuh-separuh?
gitu loh. Ya kan, artinya kan keyakinan kita kan separuh-separuh kan. Kalau kita beli produk Zionis, berarti kita bantu memenangkan. Begitu keyakinan mereka. Loh, kalau memang Allah tidak menghendaki menang, ya walaupun kita bantu tidak akan menang kan. Harusnya kan fair dong. Kenapa? Kita cuma pro dengan boikotnya, tapi tidak percaya Allah akan memenangkan atau mengalahkan. Kan lucu menurut saya gitu loh. Kita disuruh yakin rezeki datang dari Allah. Tapi kita disuruh tidak yakin bahwa Allah yang memberikan kemenangan. Kan lucu. Yang memberikan kemenangan itu adalah supply. Kan keliru. Kok kita ngendi ngono lho. Nah, ini yang sering saya singgung, Bu. Di Iwamit ini saya sering saya singgung bahwa hukum kadang-kadang sentimen. Gitu loh. Demi untuk apa? Untuk kelompoknya sendiri itu dipakai. Yang tidak kelompoknya tidak mau. Keluarkan fatwa, keluarkan hukum. Ya repot loh, Bu. Makanya saya sebagai orang yang apa? Ngerti lah ya. Dipaham lah. Kalau ngomong alim, ya nggak terlalu alim. Ngerti lah ya. Kita ngerti. Kita harus fair gitu loh. Kita harus fair. Bahwa nasrun minallah wa fathun qarib, kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Bahwa persoalan menang dan kalah ya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu pun persoalan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi kita fair. Gitu loh. Kalau memang ini tentang sebuah perekonomian, ya sudah kita bicara tentang ilmu ekonomi. Jangan bicara tentang kuasa ilahi. Ya, repot, Bu. Kalau kita bicara kuasa ilahi, ya repot. Nggak ada ilmu namanya. KPKP, alimil ghaibi wa syahadah. Ya, repot nih orang caranya. Kalau ini kita bicara tentang ekonomi, ya sudah kita bicara ekonomi saja. Jangan bicara tentang kemenangan atau kekalahan, nganggur atau bekerja. Kalau korelasinya kita nganggur dan kerja, ya sudah korelasinya tentang perekonomian. Jangan kau kaitkan berarti kau menyuplai, berarti kau menyumbang kemenangan Israel. Oh, keliru cara pandang ngono. Gitu loh. Ya, baik teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya cuma ingin kalian itu menjadi orang dewasa, orang yang bijak. Saya yakin bahwa setiap beranda kalian itu akan muncul pro dan kontra tentang itu gitu. Maka kalau kita tidak tahu, ya, itu sudah kita lewati saja. Ya, kita lewati saja. Tugas kita sebagai seorang muslim, sesama muslim, yang mana Palestina saat ini sedang dikoyak-koyak, sedang diporak-porandakan oleh Zionis, kita doakan semoga mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka syahid di sana, kita doakan mereka itu syahid. Yang meninggal itu syahid. Yang hidup semoga diberikan kesehatan dan keselamatan. Itu bagian dari tugas kita. Kenapa? Karena kita itu sebagai seorang sesama muslim, sekarang kita itu sudah dikelola oleh negara. Ya, hidup kita itu sudah dikelola oleh negara. Jadi biarkan negara yang bergerak tentang perdamaian itu. Dan Pak Jokowi sudah menyerukan itu kepada Biden. Kemarin saya lihat sudah menyampaikan gencatan senjata supaya itu dilakukan, disegerakan gitu. Senjatanya dilakukan supaya tidak perang lagi. Itu upaya-upaya pemerintah. Sedangkan
bantuan kemanusiaan kita sudah sering. Kemarin saya lihat Iwami pun membantu negeri Palestina, dan saya apresiasi itu luar biasa, karena satu roti yang kita anggap itu sepele bagi kita itu sangat berguna bagi mereka yang sedang kelaparan. Dan itu adalah satu amal yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah terima amal itu, dijadikan amal yang baik untuk Iwami R. Dan menjadi amalan yang hasanah yang bisa menyebabkan Allah ridho terhadap kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi itu tadi ya saya sampaikan bahwa kita harus dewasa. Kemanusiaan kita bantu. Ya sudah kita bantu sebisa kita. Tapi jangan sampai menewaskan saudara kita juga. Kita bantu tapi bikin repot orang kita gitu. Ya kan? Bikin repot lah. Pengangguran nanti merajalela segala macam. Itu kita bantu. Kita bantu dari segi manusiawinya, dari kemanusiaannya, lewat doa kita bantu mereka dengan kekuatannya. Ya, supaya mereka itu tabah, sabar, ikhlas dan lain sebagainya. Itu adalah kita. Sedangkan tentang genjatan senjata, menang atau kalahnya, biarkan itu urusan negara yang mengatur dan mengelola. Itu logika cara. Adapun penentunya itu adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik menang ataupun kalah, baik macam-macam. Takdir pengarang ngono ya kita terima saja. Dan sampai kapanpun, saya ulangi, dan sampai kapanpun, sampai kiamat itu ada, sampai kiamat itu terjadi, Palestina dan Israel nggak mungkin akur. Karena itu adalah ciri untuk datang bahagia kiamat. Sampai kapanpun jenengan nggak sih mati-matian apapun nggak bakalan akur. Jadi kita bukan nonton, kita tetap prihatin, tapi tidak akan pernah akur. Nah di sanalah nanti akan muncul satu alamat akan datangnya kiamat. Kita doakan mudah-mudahan mereka itu diberikan kekuatan, kesabaran, kita bantu dari sisi kemanusiaan dan lain sebagainya. Dan itu adalah pasakan yang harus kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua godaan-godaan itu, dari bisikan-bisikan nafsani, sehingga kita terhindar dari perkara-perkara yang mendatangkan, menghadirkan kemadaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salim wa razzaqaka untuk abad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan mu'min hamdan yafi ni'amahu wa tasbihu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubana wa kullu haqqin lillahi wa tajina wa ma sayyidina wa muallimina wa min akhwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ربنا قاضي الحاجة. اللهم لا تسلمنا وبك إيمنا وإليك توكلنا ولتبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي سجي علما وارزقني فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.